Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitania Alfandi dengan NIM 203121154, Prodi S1 PPKN semester 4. Di sini saya akan mereview ulang materi dari mata kuliah kewirausahaan bidang pendidikan. Sebelum itu saya akan memperjelaskan definisi ekonomi sebagai pendidikan. Apa sih definisi ekonomi sebagai pendidikan itu? Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang langka dalam proses memaksimalisasi proses produksi maupun maksimalisasi utilitas individu. Oke, materi yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi pendidikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan, pendidikan merupakan bagian dari investasi yang akan dapat memberikan keuntungan. Dengan melibatkan unsur manusia di dalam analisis investasi, maka muncul gagasan yang baik dalam mengembangkan pemikiran untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan secara terpisah bila mana dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional. Melalui pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan salah satu modal utama dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya, apa sih ekonomi pendidikan itu? Ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan berhubungannya dengan peningkatkan sumber daya manusia atau SDM sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Topik-topik yang dibahas dalam ekonomi pendidikan yaitu antara lain 1. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari investasi di bidang pendidikan, termasuk pada kajian ini perhitungan untung rugi ekonomi sosial dari investasi pendidikan. Yang ketiga, pengaruh pekerja berpendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pembiayaan sektor pendidikan, efek pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Yang kelima, kualitas tenaga pengajar dan institusi pendidikan. Berbagai aspek penting yang membedakan antara model fisik dengan model manusia, di mana pendidikan merupakan salah satu strategi peningkatan nilai stok manusia. Perbedaan pertama ialah dengan biaya yang mungkin timbul dari penyediaan modal manusia dan modal fisik. Modal fisik akan menimbulkan suatu biaya ekonomi dalam proses penyediaan modal tersebut. Namun, modal fisik tersebut akan terus menyusut sepanjang waktu sehingga harus dilakukan pembelian kembali apabila nilai ekonomis telah habis. Sedangkan biaya yang timbul dari modal manusia, biaya ekonomi akan timbul dari proses penyediaan modal manusia baik melalui pendidikan ataupun pelatihan. Namun, selain itu akan timbul pula biaya sosial dalam penyediaan modal manusia tersebut. Selanjutnya, apabila dilihat dari sifatnya, modal fisik merupakan kegiatan dari sifat investasi karena pengeluaran yang dikeluarkan dari memperoleh modal fisik tersebut diperbandingkan dengan tingkat pengembaliannya. Sedangkan pada modal manusia selain bersifat investasi merupakan peningkatan nilai intrinsik seorang sebagai akibat pendidikan. Dapat pula bersifat konsumsi karena ada biaya yang diharuskan dikeluarkan dalam memperoleh modal manusia tersebut. Sumber pembiayaan modal fisik ialah diperoleh dari kalangan ataupun pihak yang merencanakan pembelian tersebut. Sedangkan bagi modal manusia sumber pembiayaan untuk mendapatkannya dapat berasal dari individu itu tersendiri, rumah tangga yaitu dibiayai oleh keluarga ataupun dari pemerintah berupa beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Materi selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan dan sumber daya manusia atau SDM. Kesadaran manusia akan penting bagi sumber daya manusia bukan hal yang baru. Manusia hidupnya selalu memikirkan cara memperoleh bahan pangan, sandang, dan papan. Peradaban manusia berpangkal pada usaha mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertimbangkan kehidupannya. Manusia mengidentifikasi sumber daya alam atau SDA
dengan substansi tertentu. Akan tetapi di balik semua itu yang lebih penting ialah budi manusia, kemerdekaan, dan keteraturan sosial. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merencanakan dan menghasilkan barang-barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan. Banyaknya keunggulan yang dimiliki organisasi atau perusahaan tidak akan dapat maksimal produknya dan laba usaha tanpa ada komunitas karyawan yang berkeahlian, kompeten, dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi atau perusahaan. Secara umum, peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan peningkatan kemampuan, keterampilan, kedisiplinan, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja lebih diarahkan kepada pengembangan usaha dan mandiri dan profesional. Faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia terutama dalam kaitannya dengan mutu tenaga kerja adalah melalui sistem pendidikan dan pelatihan. Bagi daerah yang baru berkembang, penekanan perlu dilakukan melalui perbaikan angka melek huruf. Demikian pula latihan dan pembentukan keterampilan lebih penting dan penyediaan pendidikan tinggi. Program penyediaan keterampilan hendaknya ditunjukkan untuk sektor informal baik di kota maupun di desa. Selain peningkatan keterampilan di sektor industri dan sektor tersier. Materi selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan dan perekonomian. Pencapaian pendidikan telah meningkat secara cepat melalui selama 2 tahun dekade pertama tahun 1960-an dan 1970-an. Namun mulai melambat selama dekade tahun 1980-an. Peningkatan secara umum dapat mengakses ke pendidikan telah mampu menurunkan disparitas atau perbedaan tidak hanya dengan negara namun juga di dalam negara itu sendiri. Jika kita memasukkan ukuran ketimbangan dalam pencapaian pendidikan seperti indeks konsentrasi Gini di dalam populasi di masing-masing negara, kita dapat menganalisis evaluasi temporer dalam kombinasi tentang rata-rata pencapaian pendidikan dalam populasi yang diukur dengan jumlah tahun rata-rata pada saat sekolah. Di sini dapat saya simpulkan bahwa ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi untuk menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Selain itu, perbedaan antara modal manusia dengan modal fisik adalah satu, ialah terkait dengan biaya yang mungkin timbul dari penyediaan modal manusia dan modal fisik. Kedua, terkait dengan manfaat yang akan didapatkan dari penyediaan modal tersebut. Yang ketiga, terkait dengan waktu. Yang keempat, dari sifatnya. Dan yang kelima, yaitu sumber pembiayaan. Mungkin itu review ulang materi kewirausahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum